Hari ini saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Muara Enim, atau kami sebut dengan Bumi Serasan Sekundang. Dan saya akan berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Bapak Liono Basuki. Bagaimana kehidupan beliau dan bagaimana motivasi-motivasinya dalam ikut serta membangun Kabupaten Muara Enim. Ikuti saya ke kantor beliau. Selamat pagi Pak Basuki, Pak Liono Basuki, sering kami sebut Pak Kiki. Apa kabar nih Pak? Luar biasa, sehat. Baik, Pak Kiki boleh cerita nggak? Ini kan Bapak sekarang ada di posisi Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Apa sih Pak yang melatari Bapak terjun ke dunia politik? Bapak nggak takut? Apalagi kan Bapak ini apa namanya, Chinese ya. Gimana Pak kira-kira itu? Jadi sebenarnya dari awal kita untuk berbuat ke masyarakat biar bisa lebih bermanfaat. Iya. Di tengah-tengah masyarakat, jadi kita dengan kemauan didukung sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami memberanikan diri. Wow. Pak, kan politik itu, politik bagus, tapi di perjalanan perpolitikan tentu ada banyak oknum-oknum yang kadang-kadang oknum ya Pak ya, menjegal sanksi. Bapak nggak takut ya? Ya, itulah. Kita tentu hidup punya prinsip ya. Oke. Yang mana itu benar harus kita pegang bahwa itu benar. Wow, gitu ya Pak. Ya, yang mana menurut tatanan aturan yang semestinya bagaimana ya kita seberusaha mungkin untuk mentaati aturan itu. Kadang-kadang kata orang Pak, ya. Apalah kata orang Palembang, apa yang dicari Pak Kiki itu? Duit lah do. Financial itu pasti Bapak sudah save begitu ya. Itu atau ada nggak dorongan lain yang Bapak ingin tunjukkan sehingga Bapak terjun ke politik? Ya kita jujur kan bahwa di mana terkhusus kan di masyarakat kita yang di Kabupaten Muara ini pengusaha swasta belum berani. Jadi kita memberanikan diri di situ. Gitu. Bahwa itu tadi, politik itu baik. Baik, betul, ya, betul. Kita bisa setelah terjun di politik, kita bisa lebih memperhatikan bagaimana kekurangan masyarakat, bagaimana kita bisa mengkaryakan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang Bapak mau perjuangkan sebenarnya? Ya pertama jujur. Orang mau berjuang untuk menjadi orang jujur Pak ya. Ya. Kemudian? Ya tentu kita melatih juga memotivasi masyarakat yang mana bahwa di politik itu tidak seluruhnya anggapan tidak benar. Betul, betul. Kita katakan ke masyarakat bahwa politik sangat bagus. Betul. Kita bisa berbuat apa-apa, ya harus kita berani terjun ke dalam politik. Oke. Pak, di masyarakat saya juga tahu, saya sudah lama juga ya melihat Bapak profilnya. Bapak itu dikenal orang baik, ya.
ini saya sampaikan karena memang nyatanya demikian, Bapak itu peduli, care dengan orang-orang, apalagi dulu saya ingat saya di dekat kompleks kami di atas dapur gitu ya, Bapak pompa apa segala macam Bapak perhatikan. Apa yang mendorong Bapak memperhatikan masyarakat kecil, Pak? Ya, itu karena kita harus tahu kan, karena kita sering turun ke bawah. Jadi kalau kita punya satu kebahagiaan tersendiri, apabila saya bisa membantu masyarakat memang yang sangat membutuhkan. Wow. Itu suatu kepuasan pribadi sebenarnya. Wow, kepuasan pribadi membantu orang kecil ya, Pak Orang ya. kecil yang memang membutuhkan uluran tangan kita ya. Wow. Di pasar-pasar Bapak dikenal, ya Bapak juga sering jalan olahraga, jalan kaki. Ini Bapak kan sudah sebagai ketua DPRD. Kalau sport Bapak itu saya lihat jalan kaki, Bapak nggak takut? Enggak, ya kita anggap biasa ya, bahwa kita jangan lihat dari jabatan yang sudah diamanahkan ke kita, akhirnya pola kita di kehidupan berubah, itu bukan dari kepribadian kita. Wow. Jadi kita tetap biasa, acara protokol, ya kita bagaimana yang bisa kita kurangin karena kita kegiatan memang di tengah-tengah masyarakat. Iya. Wah, luar biasa. Bagaimana Pak keluarga? Mereka dukung nggak Bapak ke politik ya? Bapak kan di sini keluarga besar, ada ponakan, ada adik, ada istri, ada yang lain-lain. Mereka dukung nggak Bapak ini terjun? Tentu sebelum kita terjun, kita komunikasi dengan keluarga. Iya Pak. Ya. Dan dengan beberapa perhitungan, ya tentu kita punya perhitungan dalam keluarga kita sendiri, dalam diri saya selaku kepala keluarga punya hitungan-hitungan, dalam arti bukan hitungan untung rugi, hitungan bahwa saya mau terjun ke politik dengan dasar kita bisa untuk berbuat lebih lagi di tengah masyarakat. Saya saat itu anak-anak ya bersyukur bahwa sudah selesai semua, sudah selesai sekolah. Iya. Untuk tingkat S1. Betul. Jadi kita gimana? Jadi beban kita untuk selaku kepala keluarga agak sedikit berkurang. Jadi kita bisa arahnya ke luar. Benar. Ini kan Bapak ini kan periode kedua sebenarnya ya. Ketiga luar biasa, periode ketiga Bapak mengabdi. Pak, bagaimana dalam pengalaman Bapak, apalagi sebagai seorang ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, melihat program-program pemerintah ini, gimana strategi Bapak mengawas ini kan fungsi Dewan ini kan legislatif, mengawas ya, mengawasi anggaran, pelaksanaan, gimana strategi Bapak supaya Kabupaten Muara Enim ini tidak lagi disorotin yang tidak baik di luar sana? Nah, jadi di situ memang fungsi kita Dewan ada 3 ya. Salah satunya yang disebutkan Pak Marlon tadi, masalah pengawasan. Oh iya. Memang itu tugas berat dan tentu harus wajib kita jalankan selaku anggota DPRD. Di mana pengawasan ya kita tetap hal yang paling utama, kita seluruh komponen masyarakat baik yang ada di desa, di mana pun mereka berada, kita selalu komunikasi. Wah, apa aspirasi kawan-kawan. Nah, setelah mau dibangun, selesai pembangunan, ya kita tentu input komunikasi tadi. Oh, ini pembangunannya kurang, tidak sesuai dengan RAB, ya kita perintahkan. OPD yang berwenang untuk mengawas ini, menghitung pekerjaan tersebut. Wow, luar biasa. Pak, kan bagaimanapun PDIP sudah dikenal ini sebagai partai yang nasionalis. Luar biasa komitmen. Dan saya juga mengikuti bahwa bagi PDIP ini persoalan-persoalan rasial apa sebenarnya sudah selesai. Dan ini tinggal mensejahterakan rakyat. Bagaimana Pak, Bapak punya strategi kerinduan untuk membumikan Pancasila di bumi Serasan Sekundang kita ini? Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus itu Pak Marlon, bahwa disitulah kita sudah harga mati
ideologi kita Pancasila. Betul. Dan tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah tidak ada lagi bicara soal SARA. Yes. Oke. Itu kita patokin. Bahwa kekuatan kita yang paling utama, karena kekuatan kita kan dari kemajemukan kita ini, kita jadi satu kesatuan yang tidak bisa digoyang siapapun. Wow. Itu yang perlu kita garis bawain. Iya, iya. Karena ini pembuat Pancasila itu semua komponen yang ada. Itu adalah negarawan-negarawan kita yang kita memang harus kita taati sampai saat ini dan kita perjuangkan. NKRI itu tetap harga mati. Wow, Pak, ini sebenarnya ini kan momen yang luar biasa dalam perjalanan hidup Bapak. Tidak gampang, ini benar-benar dalam sejarah. Saya harus mengatakan nih bahwa orang juga tahu Bapak itu seorang Chinese. Bapak seorang yang berkeyakinan berbeda dengan teman-teman anggota dewan yang lain, satu-satunya. Dan Bapak tiba-tiba duduk sebagai ketua DPRD begini, ini prosesnya pasti panjang ya Pak ya. Ini gimana nih perasaan Bapak waktu ditetapkan? Oke lah, mekanismenya pasti ada ya, mekanismenya ada. Waktu Bapak itu ada deg-degan nggak Pak? Jadi kita jujur Pak, itu dari awal tadi bahwa kita di ideologi kita Pancasila dan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di situ sudah tidak ada lagi membahas itu tadi kita garis bawain masalah SARA. Jadi disinilah partai nasionalis luar biasa. Di situ struktur yang ada di pusat, baik pun yang ada di provinsi, pengurus-pengurusnya tentu berstruktur melihat dari kinerja. Oke. Nah, balik kan diperintah partai untuk calon untuk jadi duduk di ketua, tentu Pak, kita selaku manusia, betul. Apakah sanggup? Saya bertanya dengan diri saya sendiri, apakah saya sanggup? Tapi saya yakin perintah partai kita wajib untuk kita terima dan tentu dengan dukungan doa seluruh masyarakat Muara ini. Betul. Bahwa yang mana itu tadi benar ya benar. Untuk berbuat ke masyarakat, terkhusus ya seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim. Pak Kiki, Pak Basuki, pada waktu Bapak ditetapkan jadi Ketua DPRD dengan proses yang tentu sudah sesuai dengan peraturan, apa sih tantangan atau pergumulan Bapak duduk di tempat itu Pak? Itu panas kan Pak? Ya, jadi sebenarnya kawan-kawan masyarakat sudah banyak tahu ya, Oke. Pak. Jadi di mana jabatan Ketua DPRD, apa yang dikatakan Pak Marlon tadi banyak tantangannya, itu tidak salah. Jadi itulah kita tetap satu yang kita pegang teguh, prinsip aturan-aturan undang-undang yang mana sudah wajib kita patuhi Pak. Wow. Itu yang kita dasarnya tentu kembali ke dasar undang-undang tadi, peraturan yang berlaku. Pak Basuki, kalau segi manusia nih Pak ya, Bapak dikatakanlah orang yang sangat beruntung lah, diberkati, anak-anak semua baik, selesai, usahanya lancar, di dunia politik Bapak lancar, tidak gampang 3 periode menjadi anggota dewan dan sekarang ketua DPRD. Pak boleh cerita nggak ini segi spiritual, apa yang Bapak rasakan sebagai seorang anak Tuhan dalam kehidupan Bapak? Ya, disinilah kita selaku manusia Pak ya, memang pedoman kita jujur, yang paling kita dasarin kasih. Kalau kita baik di tengah-tengah masyarakat, memang saya kalau bahasanya tindakan yang kita yang utama Pak, di tengah-tengah masyarakat. Ada teman-teman misalnya
lingkup yang kecil, tetangga kita ada apa, ya kita ada waktu kita sempatkan untuk membantu. Walaupun bentuknya tenaga. Wow. Ataupun kita hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Wow. kita yang utama tindakan untuk memang bagaimana biar kita rasa kebersamaan kita di tengah-tengah masyarakat, yang lingkup yang kecil lebih luas lagi. Iya ya. Pak, saya tertarik tadi Bapak katakan kasih itu bukan perkataan, benar. Memang namanya kasih itu kata kerja ya. Kasih, mengasihi itu pasti action lah, dalam Alkitab juga itu adalah aksi ya. Nah, apa Pak kasih Tuhan yang secara personal dalam sejarah hidup Bapak yang paling Bapak rasakan? Ya itu tadi, dari awal kita kembali lagi ke keluarga. Dari kita mendidik anak, mengajar anak, mereka tumbuh besar, selalu bersyukur bahwa keluarga sehat, Wow. dan apa kemauan mereka yang positif, mereka bangun, kita juga dukung. Iya, Itu ya. selalu kita bersyukur tadi. Bapak udah berapa cucu? 3 sekarang Pak, baru 3, Baru tiga ya. Yang nikah baru 2, Nikah baru. Iya, satu lagi. yang laki-laki yang belum. yang laki ya. Belum, Itu. Apa Bapak mau nggak mewariskan kemauan politik pada anak-anak? Saya kasih mereka demokrasi Pak. Oke. Mereka mau apa, kita tidak pernah, ikutin papa, tidak. Sekarang mereka sudah enjoy dengan usaha mereka sendiri-sendiri, dengan pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Ya kita dukung doa dari jauh. Iya. Dan kebetulan saat ini anak-anak semua merantau semua. Betul. Iya. Nah, Pak Kiki, Bapak kan sudah sampai di titik kata orang aman. Sudah sangat aman itu. Apalagi nih yang Bapak mau rancangkan ke depan ini di usia Bapak yang sudah semakin senja. Apalagi mimpi-mimpi Bapak, kerinduan-kerinduan Bapak ke depan ini, baik untuk Kabupaten Muara Enim ataupun untuk kehidupan Bapak. Ya tentu karena jabatan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim memang kemauan, keinginan kita bersama untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Wow. Itu yang paling, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kita nggak bisa kita pungkirin, kalau sudah masyarakat sejahtera tentu pendidikan mereka dengan sendirinya akan terangkat. Karena ilmu yang didapat dari anak-anak kita yang memang punya semangat untuk sekolah, itu akan tentu ke depannya sama-sama akan sila kelima Pancasila. Wow. Yang Keadilan, ini, kesejahteraan ya Pak ya terjadi ya. Ya, keadilan, kesejahteraan. Pak, kalau boleh tanya sedikit informasi kemiskinan di Muara Enim, itu bagaimana sih keadaannya Pak? Ya ini kita nggak bisa pungkirkan sudah secara nasional Pak ya. Karena pandemi COVID-19, Iya. kita berusaha untuk sama-sama bangkit. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Oke. Mana vaksin kan sudah Iya, benar. target pemerintah. Udah berapa juta yang sudah diinikan. Iya. Itu harapan kita juga pandemi berakhir, kita sudah konsentrasi untuk membangun ekonomi kembali. Pak Basuki, saya mau tanya lagi nih, bagaimana ke depan ini pembangunan, potensi pembangunan Kabupaten Muara Enim? Tentu Bapak banyak mengetahui dan rencana-rencana pembangunan Kabupaten Muara Enim. Kemana lagi ini? Apalagi potensi sumber daya yang mau dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, Pak? Ya tentu yang utama kita infrastruktur Pak ya. Infrastruktur ya Pak ya? Infrastruktur, karena itu untuk meningkatkan ekonomi. Betul. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya pendidikan. Oke. Pendidikan, pertanian, kesehatan. Oh iya. Itu tidak bisa dipungkiri. Pertanian Pak,
kita ini kan punya banyak ini. Duku jago, duku Palembang. Di Jakarta kita lihat durian bagus semua. Ada nggak kira-kira apa budidaya atau apa pengembangan ini untuk kesejahteraan masyarakat? Ya itu tadi Pak, kita yang ikon kita sekarang ini selain tambang ya. Tambang iya. Kopi Pak. Nah, kita sekarang menunjukkan kopi. Bapak juga juragan kopi. Jadi kopi yang kita sekarang ini yang kemana-mana kita boomingkan. Oke, kopi Semendo Pak ya? Kopi Semendo itu aromanya memang ciri khas kopi Semendo. Wow, ini kan sebenarnya sumber daya alam yang ini apa progres bagaimana seperti untuk meningkatkan ekspor kopi ini Pak? Kalau itu tentu ya termasuk kita penyuluhan ke petani-petani. Oke, karena kita jujur untuk kita di Kabupaten Muara Enim, kopi itu masih tanaman rakyat, petani rakyat. Jadi belum dimobilisasi sama pemerintah. Karena lahan-lahan punya mereka sendiri. Tapi kita penyuluhan kasih bibit yang unggul. Oke. Bantuan dari pemerintah. Kopi berapa luas daerah Kabupaten Muara Enim yang cocok yang bisa ditanami kopi? Sebenarnya yang untuk aroma yang bagus itu di 3 kecamatan Semendo, Pak. Oke. Dia ada Semendo, Kecamatan Semendo Darat Laut, Kecamatan Semendo Darat Tengah, dan Kecamatan Semendo Darat Hulu. Tapi adapun di dataran rendah, itu tetap juga bisa ada di daerah Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung. Ya. Kemudian Pak, kan ini pendidikan. Kira-kira menurut Bapak masih bisa dikembangkan nggak pendidikan di Kabupaten Muara Enim ini? Itu maka stakeholder termasuk kita masyarakat, ini perusahaan-perusahaan ya tentunya. Betul. Yang mana mereka kita support lah kalau mau bangun-bangun sekolah gitu kan. Oke. Terkhusus kalau untuk SD SMP kita sudah cukupin ya. Untuk perguruan tinggi barangkali ada minat dari Pak Marlon ini. Kita juga ikut mensejahterakan kan masih sekolah tinggi teologi. Pak, ini di sekitar Kabupaten Muara Enim kita ini banyak tambang. Yang terbesar milik negara tentunya. Tapi di ini bagaimana Pak? Peran tambang untuk bagi pemerintah itu sudah maksimal menurut Bapak, bagi rakyat juga? Itu luar biasa. Gitu ya. Dari tambang mereka ada untuk pendapatan asli daerah dari royalti. Itu juga kita apresiasi ya. Tapi yang tambang-tambang kita di Muara Enim, tempat khususnya batu bara. Ya, itu luar biasa untuk PAD juga. Baik, terima kasih Pak Basuki. Ini saya lihat Bapak sudah banyak tamu. Terima kasih untuk bincang-bincang di kantor Bapak yang luar biasa ini. Doa kami Bapak tetap sukses, ikut bersama dengan pemerintah daerah tentunya membangun kabupaten kita Serasan Sekundang. Terima kasih. Bagus orangnya Pak, cara pemimpinnya juga bagus. Mengutamakan ya masyarakat. Sinilah masyarakat pribumi lah. Apa yang dibuat selama ini? Ya lampu-lampu jalan ini udah dibuat sama Pak Yono, udah tuh jalan, udah dibikin parit-parit, udah dibikin Pak. Bagaimana kalau musibah? Musibah dia mengutamakan Pak, sering mengirim minuman ya sumbangan lah daripada orang kematian itu Pak. Gimana harapan Bapak ke depannya? Semoga Pak Yono selalu sukses, jadi pemimpin yang terbaik lah buat pribumi Tanjung Enim dan Muara Enim lah. Kalau Wong itu bagus bos, iya. Kalau Pak Liono itu kan bagus, dermawan. Kemudian, gimana ya, peduli sama lingkungan, gampang nolong. Cuma kan persoalannya Kabupaten Muara Enim ini cuma Liono satu, bos. Nah, bagaimana lah Pak Liono itu bisa bongkar dia itu supaya jadi Liono yang lain. Nah, kalau bagus sudah bagus. Jadi kedepannya mana kita nih? Apresiasi lah kalau untuk bos untuk Pak Liono. Tapi
tapi sulit lah kita untuk mengandalkan satu orang walaupun dia apresiatif sama kita bos. Tapi kalau kita yakin ke depan pasti lebih baik lah mulai dengan ketua DPR yang sekarang. Akan pasti lebih baik seperti itu. Jadi kalau ke depannya dia jadi yang lebih tinggi lagi jabatannya, Kalau bisa bupati lah, Jadi- biar lebih pengaruh lagi. setuju Pak. Setuju bos. Iya. Jadi dukung 100%. Dukung pasti bos. Mantap, Hah? mantap. Mantap dalam bidang apa? Bidang apa? Mantap kalau kau. Kalau ada apa-apa mana dia itu? Musibah segala macam. Kalau menurut aku uangnya bantunya. Asal kita minta tolongnya, ya bantu sama dia. Jadi kalau jadi pimpinan mana dia? Oi, Setuju tak? Ampas setuju itu lebih mantap itu. Ya. Nah, mampu Jadi- berubah juga kita Tanjung. Doa untuk Pak Liono Basuki. Ya kita doa ke dia selalu maju terus pokoknya. Nah, biar ya itulah kita intinya itu Tanjung ini kalau baca hebat pokoknya menjadi naik. Oh, iya. Gimana Pak masalah Liono Basuki selama jadi DPR ini? Baik Hah? Dalam bidang apa baiknya? dalam tata ramanya. Karena masyarakat mana? Ya, paling baik sama masyarakat. Kena bantu. Sering membantu kalau ada orang kematian ngasih uang minuman. Jadi harapan Bapak mana? Ya harapan selanjutnya seterusnya macam itu pada Bapak DPR. Jadi mengharapkan dia jadi kepala daerah enggak? Ya, ya setuju aja kalau dia jadi kepala daerah. Ya kalau gitu. Siap dukung. Nah, selamat siang Bapak-Bapak. Kami mau nanya masalah kinerja Liono Basuki. Mana selama ini sepak terjangnya? Ya bagus Pak, Dalam bidang apa bagus? dalam bidang sosial pokoknya bagus lah. Terbilang bagus. Orangnya bermasyarakat, bergaul, tolong menolong. Coba tanya sama teman-teman aja Pak, gimana ini? Mana Pak? Super gaul. Nah, jadi selanjutnya harapan kita nih mana? Kalau bisa Tanjungan ini lebih maju, jangan sampai kendor gitu. Jadi harapan kedepannya bagaimana Bapak-Bapak? Ke depannya kalau bisa Bapak Yono bisa menjabat jadi Bupati Muara Enim. Jos. Jadi dukungnya? Ya. Coba. Siap. Siap. Oke, Ya. siap. Oh. Waktu itu dukung 100%? Iya. Ya, ya. Terima kasih Bapak-Bapak ya. Baik, terima kasih kru kami di lapangan, Pak Apeng ya, yang begitu antusias untuk bertanya dengan semua peralatan yang masih sangat amat sederhana, dan kiranya semua apa yang kami tayangkan juga menjadi inspirasi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya doa kami untuk Pak Liono Basuki, Tuhan memberkati Bapak, Tuhan menolong Bapak terus mengerjakan tanggung jawab berat, tanggung jawab besar untuk melaksanakan tadi 3 fungsi legislatif di Kabupaten Muara Enim. Kiranya juga tayangan ini memotivasi Bapak bahwa ada masyarakat yang menunggu semua hal-hal baik, baik sebagai anggota dewan ataupun rancangan-rancangan ke depan. Kami tidak mengerti, biarlah Tuhan juga menolong, menyertai Bapak dalam seluruh perjalanan. Demikian acara kami pada malam hari ini dengan bincang-bincang kami dengan Pak Liono Basuki, dan minggu depan kami juga tetap hadir di acara Miracle bagi Anda, dan tentunya acara-acara kami yang lain, baik itu Eben Kids Ministry pada hari Jumat, juga pada hari Sabtu Saturday Night Service, dan pada hari Minggu bincang orang-orang muda di pukul 20.30 malam. Semua ini kami lakukan dengan senang hati, sukacita, menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, dan kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.